Selamat datang di Atap Dunia. Keanekaragaman hayati Indonesia yang kaya dan unik merupakan daya tarik yang tak terbantahkan. Ketika Anda menjelajahi sisi barat Indonesia, seperti Pulau Sumatera dan Jawa, Anda akan disuguhkan pemandangan yang menakjubkan, berupa harimau dan gajah, hewan endemik Asia. Bahkan, keberadaan mereka meluas hingga mencapai Pulau Bali. Tapi, ketika Anda memutuskan untuk mengunjungi Lombok, yang terletak dekat dengan Bali, Anda tidak akan pernah menemukan harimau dan gajah di sana. Namun, justru Anda akan disambut oleh kehadiran kakak tua yang tidak ditemui di Bali maupun daerah barat Indonesia lainnya. Di sisi lain, ketika Anda berkeliling ke sisi timur seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, Anda akan menemukan keberadaan hewan-hewan yang mirip dengan spesies di Australia, termasuk kanguru, koala, dan komodo. Perbedaan ini telah diperhatikan oleh Alfred Russel Wallace, seorang naturalis Inggris yang juga dikenal sebagai salah satu penemu teori evolusi. Wallace telah menjelajahi kepulauan Indonesia mulai dari tahun 1854 hingga 1862. Selama ekspedisinya, ia tidak hanya mengumpulkan berbagai spesimen hewan dan tumbuhan, tetapi juga secara teliti mencatat temuan-temuannya dalam sebuah karya monumental yang berjudul The Malay Archipelago. Adanya perbedaan yang signifikan dalam keberadaan hewan dan tumbuhan endemik mendorong Wallace untuk menggambarkan sebuah garis khayal biogeografis yang membagi Indonesia secara geografis. Garis tersebut menjadikan Bali dan Lombok terpisah di selatan Indonesia, sementara di utaranya memisahkan antara Sulawesi dan Kalimantan. Pada akhir abad ke-19, seorang naturalis lain dengan latar belakang Belanda Jerman bernama Max C.W. Weber memiliki pandangan yang sedikit berbeda dari Wallace. Weber memperkenalkan pandangan baru dengan memisahkan kepulauan Indonesia yang menggunakan garis biogeografis yang menandai pemisahan antara kepulauan Sula di satu sisi dianggap sebagai wilayah dengan keberadaan hewan endemik Asia, dan kepulauan Maluku di sisi lain. Weber juga menarik batas di sebelah selatan antara Pulau Timur dan Kepulauan Maluku. Perbedaan penyebaran hewan endemik Asia dan Australia yang terpisah di Kepulauan Indonesia memiliki beberapa faktor yang berperan. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal Science pada tanggal 6 Juli 2023 mengamati lingkungan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan keanekaragaman hayati di sepanjang garis Wallace. Penyebabnya adalah aktivitas lempeng tektonik. Sekitar 45 juta tahun yang lalu, terjadi pergeseran lempeng tektonik yang signifikan di wilayah tersebut. Lempeng Australia mulai bergerak ke arah utara dan bertemu dengan lempeng Eurasia, menghasilkan interaksi kompleks antara kedua lempeng tersebut. Proses ini menyebabkan konvergensi lempeng, di mana lempeng Australia secara perlahan termakan oleh lempeng Eurasia. Interaksi antara kedua lempeng ini membentuk dua daratan besar yang berdekatan, dengan efek yang signifikan pada geologi, topografi, dan keanekaragaman hayati di wilayah tersebut. Pergerakan lempeng tektonik yang berlangsung selama waktu yang sangat lama telah memicu pembentukan berbagai pulau vulkanik yang tak terhitung jumlahnya di antara kedua lempeng tersebut. Pulau-pulau ini menjadi cikal bakal dari apa yang kelak akan menjadi negara-negara seperti Indonesia dan Filipina. Kepulauan tersebut membentang seperti jembatan yang menghubungkan dua benua, memungkinkan migrasi hewan dan tumbuhan ke arah barat atau timur. Wilayah seperti Indonesia Tengah menjadi tempat di mana terjadi percampuran spesies dari Asia dan Australia. Fenomena ini merupakan faktor utama yang menyebabkan perbedaan dalam penentuan garis batas Wallace dan Weber. Selain itu, para peneliti yang tercatat dalam makalah tersebut juga menyoroti faktor dominan lainnya yang berperan dalam distribusi keanekaragaman hayati di kedua sisi garis Wallace, yaitu iklim dari daerah asal spesies. Adaptasi terhadap kondisi iklim merupakan faktor kunci yang mempengaruhi penyebaran fauna dan menyebabkan pola distribusi yang tidak merata di wilayah tersebut. Konteks historis sangat penting untuk memahami pola distribusi keanekaragaman hayati yang diamati saat ini, dan merupakan bagian teka-teki yang hilang dalam menjelaskan teka-teki garis Wallace, kata Alexander Scales, penulis utama studi dari Ecosystems and Landscape Evolution. Jutaan tahun yang lalu, kondisi lingkungan di wilayah kepulauan Indonesia sangat berbeda dari kondisi saat ini, dan kondisi tersebut memiliki peran krusial dalam pertukaran keanekaragaman hayati. Para peneliti telah melakukan simulasi dan penelitian yang mendalam
yang mengungkapkan pola menarik dalam penyebaran hewan di wilayah tersebut. Dalam penelitian ini, para peneliti menemukan bahwa hewan-hewan dari Asia memiliki kemungkinan melompat untuk melintasi kepulauan Indonesia menuju wilayah Papua dan Australia Utara. Iklim tropis yang ada di kepulauan Indonesia menciptakan lingkungan yang nyaman bagi berbagai spesies hewan dan tumbuhan untuk hidup dan berkembang. Berbeda dengan satwa liar Australia yang berevolusi dengan iklim yang lebih dingin, tapi dari waktu ke waktu menjadi lebih kering. Akibatnya, fauna dari Australia kurang berhasil melompat ke kepulauan tropis. Salah satu dampak signifikan dari pertemuan fauna antara dua benua adalah adanya kompetisi di alam liar. Spesies yang telah berevolusi di habitat tropis memiliki kecenderungan untuk bersaing dan mencari sumber daya dan mempertahankan tempat tinggalnya saat berdampingan dengan spesies lain. Namun, bagi spesies Australia sangat sulit karena mereka tinggal di iklim yang keras. Mereka harus mengatasi adaptasi tekanan kekeringan dan panas. Melalui temuan ini, para peneliti telah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme terjadinya invasi spesies dalam pertukaran antar benua. Mereka menyadari betapa cepatnya spesies invasif dapat menyebar, terutama ketika manusia terlibat dalam perpindahan hewan dan tumbuhan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel kami. Sampai jumpa di episode berikutnya.